Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi mengenai kelapa sawit ya. Dan mudah-mudahan dalam video saya kali ini ada pengetahuan, ada ilmu untuk rekan-rekan semua. Jadi saya di sini akan sharing mengenai apakah sawit yang sudah kita tanam perlu dilakukan penyiraman ya. Jadi jawabannya ini tentunya iya ya. Jadi untuk sawit yang sudah kita tanam, tapi kalau di saat musim kemarau ya, tentunya kita perlu melakukan tahap siram. Karena apa? Karena sawit daya adaptasinya dari tanah perkebunan akan kurang ya. Jika kita tanam di saat musim kemarau ini, tentunya sawit perlu bantuan dengan kita lakukan penyiraman ya untuk menjaga pertumbuhannya. Jadi seperti ini contoh sawit yang tidak saya siram di saat musim kemarau ya. Jadi ini setelah tanam nggak taunya malah jatuh pada musim kemarau. Dan kebetulan dulu ini saya tanam dari beberapa tempat, dan ini yang tempat terakhir kekurangan bibit ya. Kalaupun untuk yang lainnya, jadi satu baris ini yang kekurangan dulu bibitnya, yang sudah ditanam dahulu. Untuk performanya sudah terkena hujan, sudah mengalami musim penghujan dan jatuh pada musim kemarau, tidak ada masalah ya, cukup subur. Ini yang terdahulu, dan ini yang saya susulkan ternyata malah jatuh pada musim kemarau ya. Dan saya tidak melakukan penyiraman, alhasil sawitnya seperti ini. Jadi kering ya untuk daunnya. Tapi saya cukup merasa tenang, saya merasa santai karena sudah saya pahami dari performa sawit ini ya. Tentunya daunnya akan seperti ini, sudah termasuk dalam bayangan saya ya. Ini awal mulanya seperti ini ya, kering, tapi syukurnya untuk janurnya ini atau daun mudanya masih hijau ya, seperti ini ya. Dan ini sudah terkena hujan, mulai terkena hujan beberapa minggu lalu. Cuman hujannya belum intens ya, belum terlalu sering. Jadi baru masuk di musim penghujan ini ya. Jadi baru mulai masuk di musim penghujan dan baru terkena air hujan ini beberapa kali saja, itu pun tidak deras ya hujannya ya. Tapi sudah terlihat membantu dari performa sawit yang saya susulkan ini ya. Jadi sudah mulai berangsur-angsur membaik, daunnya sudah mulai menghijau ini ya. Ini awalnya sangat parah sekali, jadi daunnya ini semua kering ya. Dan sekarang terlihat sudah mulai membaik semua di bagian baris terakhir ini. Jadi kuncinya untuk rekan-rekan semua, untuk tanam sawit ini di saat musim kemarau sebaiknya jangan dilakukan ya. Kalaupun nekat melakukannya, ada baiknya untuk lakukan penyiraman ya. Jika rekan-rekan tidak ingin merasa khawatir atau cemas, jadi tidak setiap hari bisa dilakukan, seminggu itu bisa kita lakukan 2-3 kali ya untuk menjaga pertumbuhannya. Jadi kalau tidak kita lakukan ya akan seperti ini. Ini terkena dampak dari kemarau ini 5-6 bulanan ya. Jadi seperti ini. Sawitnya kering. Saya pikir akan mati ya, ternyata tidak ini ya. Masih bertahan. Karena apa? Karena dulu ini masih apa ya? Daun mudanya atau janurnya ini masih baik-baik saja. Jadi yang kering ini dari pelepah-pelepahnya ini sudah kering. Dan sekarang berangsur-angsur pulih ya. Ini. Jadi tinggal menunggu momen saja. Jika musim penghujan ini sudah baik, sudah sering hujan, saya akan lakukan pemupukan untuk mengembalikan ke pertumbuhan normalnya ini ya. Jadi seperti ini. Ini sebenarnya saya telat post ya, telat video ya. Karena apa?
Ini kemarin lebih parah lagi untuk daunnya ini. Hebat ya keringnya ya. Ini sudah berangsur-angsur pulih ini. Jadi telat video saya. Jadi kalau saya videokan 2 minggu yang lalu mungkin akan terlihat mengenaskan ya untuk sawitnya ini ya. Rekan-rekan nilai pasti akan mati, padahal ini belum ya. Ini tidak mati, aman. Jadi tadi seperti yang saya katakan, jika memang rekan-rekan nekat tanam di musim kemarau, jadi perlunya dilakukan penyiraman ya. Tapi ada baiknya jangan tanam di musim kemarau. Dampaknya itu sangat jelek sekali ya bagi pertumbuhan sawit kita. Jadi butuh, seharusnya sudah fresh, sudah segar sawitnya, pertumbuhannya lancar. Ini masih dalam tahap pemulihan ya, pemulihan untuk pelepah-pelepahnya yang berwarna kering coklat seperti ini akan dipulihkan, jadi membutuhkan proses waktu. Nih. Dan kita pandangnya pun tidak mantap ya. Tapi kalau sawitnya kita tanam di musim penghujan ini, tidak perlu kita lakukan penyiraman. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Di saat musim penghujan untuk tanam sawit, jadi tidak perlu dilakukan penyiraman ya. Kalau di saat musim kemarau perlu kita lakukan penyiraman. Sebenarnya tidak akan mati, cuman untuk fisiknya ini menakutkan ya, atau membuat kita khawatir dari sawitnya akan mati atau tidak ya. Sebenarnya tidak akan mati ya. Jadi daya adaptasi sawit ini luar biasa hebat di tanah ekstrim sekalipun. Seperti yang saya alami ini ya. Tanah mineral, dan sawitnya kering semua daunnya, tapi syukur sudah datang di musim penghujan, jadi akan selamat ya untuk sawit-sawit ini. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Jadi saya ulangi secara cepat ya. Jadi kalau di saat musim kemarau ini sebaiknya jangan tanam sawit dulu. Tapi kalau semisal rekan-rekan nekat ingin cepat-cepat tanam sawit, ya silakan, tapi perlu dilakukan penyiraman ya agar sawitnya tidak seperti ini performa fisiknya. Nah ini. Jadi baiknya ini untuk tanam sawit di saat musim penghujan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau di saat musim penghujan ini tidak perlu susah payah repot kita untuk siram ya. Dan untuk video saya kali ini saya tutup, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.